Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Saifuddin, metode TSTS atau To Stray to Stay merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif yang memberi pengalaman peserta didik untuk berbagi baik dalam kelompok maupun dengan kelompok lainnya. Hasil diskusi kelompok dikumpulkan dan salah satu kelompok mempresentasikan jawaban mereka. Kelompok lain memberi tanggapan. Setelah itu, guru memberikan klarifikasi terhadap jawaban yang benar dan guru memberikan penghargaan secara kelompok. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif TSTS menurut Fatkur Rahman. Yang pertama, guru menyampaikan materi, pelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang siswa secara heterogen dengan kemampuan berbeda-beda baik tingkat kemampuan atau jenis kelamin. Yang ketiga, guru memberikan lembar kerja siswa atau LKS, tugas untuk dibahas dalam kelompok. Yang keempat, siswa 2-3 orang dari tiap kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk mencatat hasil pembahasan LKS dari kelompok berkunjung ke kelompok lain untuk mencatat hasil pembahasan LKS atau tugas dari kelompok lain. Dan yang kelima, siswa yang bertamu kembali ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan hasil kunjungannya ke teman-teman yang tetap berada di dalam kelompok. Hasil kunjungan dibahas bersama dan dicatat oleh kelompok masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Sekarang, supaya lebih semangat, Ibu minta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang sudah Ibu ajarkan pada pertemuan minggu kemarin. Kalian masih ingat? Masih. Oke, dalam hitungan ketiga, lagunya dapat kita mulai bersama-sama. Dengan tepuk tangan ya anak-anak. Baik. 1, 2, 3. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, Bu akan presentasi dulu ya anak-anak. Adakah yang hari ini tidak masuk atau sedang ada di UKS? Oke, baik. Ibu akan menampilkan sebuah gambar yang berkaitan dengan materi kita pada pembelajaran kali ini. Tolong dicermati ya anak-anak. Ya, Bu. Adakah yang akan memberikan komentar? Saya, Bu. Ya, silakan Yasmin. Sepertinya itu berita mengenai konflik antar sepak bola, Bu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Yasmin. Bu, mau tanya, Ya, silakan Mutia. yang menyebabkan konflik terjadi di gambar tersebut apa sih, Bu? Jadi pada gambar yang ditampilkan itu konflik terjadi karena adanya rasa tidak terima dari supporter yang kemudian melakukan berbagai tindakan anarkis yang kemudian merugikan berbagai pihak. Begitu Mutia, bisa dipahami? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Ya. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video atau tayangan singkat. Tolong kalian perhatikan ya anak-anak. Baik, Bu.
berasal dari Papua, tepatnya Jayapura. Umur 11 tahun, kelas 5 naik kelas 6. Ini Papua itu adalah suatu sepak bola, organisasi sepak bola ya. Kita diajarkan namanya tuh respect, menghargai teman maupun pelatih yang dari tim lawan maupun dari tim kita. Jika kita bermain kita tidak perlu respect, sama saja bohong. Ada juga pemain bola yang emosinya tidak bisa ditahan kan. Tetapi itu memang harus dibentuk. Memang sulit dibentuknya. Tetapi kita harus mengubah bagaimana caranya. Kembali ke diri kita sendiri kan. Kita harus bergumul dengan diri kita. Jadi kita harus memikirkan bagaimana sih kok teman saya tidak respect, saya juga tidak respect. Jadi saya harus merupakan diri saya. Saya harus respect agar saya bisa tunjukkan ke teman saya, bisa menghargai tim lawan. Mungkin menang kalah itu hal seperti biasa. Kita bermain, kita mencari pengalaman. Jika tim lawan kita menang, kita kalah, kita lihat tim kita kekurangannya apa. Oh, kita harus begini. Oh ya, semua kompak main kayak gitu. Jadi kita bisa lebih dari tim lawan. Indonesia perlu dibentuk dari kita, bukan orang lain. Soalnya kita ini adalah generasi muda Indonesia yang bisa membangun negara. Oke, baiklah. Dari sekian banyak anak yang ada di kelas ini, adakah yang pernah melihat video ini atau tahu video yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Pak. Saya pernah lihat itu tuh di sosial media Twitter, Bu. Ya, tolong dijelaskan apa yang kamu ketahui dari video yang Ibu tayangkan tadi. Ya, itu jadi tentang organisasi sepak bola yang mengajarkan tentang menghargai daripada tim kita sendiri maupun tim lawan di sepak bola itu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Fahri. Jadi anak-anak, kalian contoh Fahri ya yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Adakah yang ingin memberikan tanggapan lain? Coba Gading. Menerima kekalahan, Bu. Iya, boleh. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Alifah. Mungkin harus bersabar kita. Ya, belajar bersabar tolong dijelaskan lebih rinci lagi. Kita harus bersabar sehingga kita dapat menerima kekalahan, dan dari kekalahan itu kan ada kekurangan. Dan kekurangan itu kita dapat memperbaikinya. Iya, benar sekali Alifah. Beri tepuk tangan untuk Gading dan Alifah. Jadi seperti apa yang telah disampaikan oleh Mbak Alifah, konflik bukanlah alasan untuk melakukan suatu tindakan anarkis dan kegiatan dan melakukan kekerasan sehingga merugikan banyak orang. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Selanjutnya Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu minta tolong Mbak Risma untuk membacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, strategi dapat menjelaskan konsep konflik sosial. Yang kedua, strategi dapat menemukan faktor penyebab konflik sosial. Yang ketiga, strategi dapat menjelaskan akibat dari konflik sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, strategi dapat menjelaskan cara menangani konflik. Dan yang terakhir, strategi dapat membuat bagan mengenai konflik sosial. Oke, terima kasih Mbak Risma. Jadi baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran to stay to stray. Ibu harap kalian masih ingat langkah-langkah dan metodenya. Masih ingat nggak? Masih. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai konflik sosial. Adakah yang sudah belajar di rumah sebelum datang ke kelas ini? Belum. Oke, tolong disimak baik-baik ya. Baiknya Bu. Kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian dari konflik, lalu ada faktor-faktor penyebab konflik, dan yang ketiga ada akibat dari konflik, dan yang terakhir adalah cara menangani konflik. Yang pertama, pengertian konflik. Ibu mengambil salah satu pengertian dari Surjono Sukamto, yaitu seorang individu atau kelompok akan melakukan berbagai cara
termasuk ancaman dan kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, selanjutnya faktor penyebab konflik. Sebenarnya materi ini sudah ada ya di buku kalian masing-masing. Ibu hanya akan sedikit menjelaskan mengenai faktor penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan individu. Jadi setiap individu itu terlahir dengan berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan karakteristik, secara fisik, pemikiran, perasaan, dan masih banyak lagi. Sehingga perbedaan ini sebenarnya juga dapat menjadi faktor dari penyebab konflik sosial. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk saling memahami, saling mengerti, toleransi satu sama lain, sehingga tidak terjadi konflik sosial. Selanjutnya ada perbedaan kepentingan. Jadi, setiap individu pasti memiliki perbedaan kebutuhan dan perbedaan kepentingan dalam melihat dan mengerjakan suatu hal. Dan dalam waktu yang bersamaan pula, masing-masing orang ataupun kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang orang melakukan hal yang sama, tetapi dengan tujuan yang berbeda pula. Selanjutnya ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Sekarang ibu mau tanya, adakah yang di kelas ini yang berasal dari Sumatera? Saya Bu. Ya, ada yang berasal dari Kalimantan? Saya Bu. Yang dari Bali? Saya Bu. Oke, ini berkaitan sekali ya dengan perbedaan latar belakang kebudayaan. Siapa yang berani menjelaskan faktor penyebab konflik yang ibu tampilkan ini? Saya Bu. Ya, silakan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik, yaitu perbedaan nilai, norma sosial, terus perbedaan kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, bahkan berguna atau tidak berguna bagi suatu kelompok itu berbeda-beda, baik itu berupa fisik maupun non fisik. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Desi. Selanjutnya ada perubahan nilai yang cepat. Sebelumnya aku mau tanya, adakah di sini yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Saya Bu. Oke, ibu langsung akan memberikan contoh saja ya. Jadi perubahan nilai yang cepat itu dipengaruhi oleh perubahan yang besar pada bidang yang lain. Contohnya saja perubahan dalam bidang teknologi, sehingga akan mempengaruhi nilai-nilai dalam pelaksanaan kegiatan pertanian. Misalnya perubahan teknologi itu kan terciptanya peralatan yang modern untuk teknologi pertanian itu kemudian merubah pertanian yang awalnya menggunakan alat-alat tradisional menjadi menggunakan alat-alat yang lebih modern. Selanjutnya ada akibat dari konflik. Di sini pengaruh dari konflik itu bisa positif dan bisa negatif juga. Kalian identifikasi sendiri ya. Yang pertama itu ada meningkatkan solidaritas antar kelompok. Yang kedua menjadi penyebab retaknya hubungan antar individu atau antar kelompok. Dan yang ketiga terjadinya perubahan individu, perubahan kepribadian pada individu. Perubahan ini bisa berupa perubahan yang baik dan bisa perubahan ke yang buruk. Yang keempat yaitu rusaknya harta benda atau hilangnya nyawa. Dan yang terakhir terjadinya akomodasi atau dominasi dari kelompok yang lain. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yang terakhir ada cara menangani konflik. Yang pertama, dengan menghindari konflik itu sendiri. Yang kedua, dengan memaksakan kehendak. Dan yang ketiga, dengan melakukan kolaborasi. Dan yang keempat, menyesuaikan keinginan dengan orang lain.
yang terakhir dengan melalui negosiasi atau tawar-menawar. Baik, sudah selesai ya? Kalian sudah paham semua? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana cara kita menangani atau menghadapi suatu kondisi atau situasi yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau rencanakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Alika. Menurut saya, kita harus menerima dengan ikhlas, Bu. Ya, benar sekali. Ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kita harus menerima apapun yang terjadi sehingga tidak ada rasa kebencian dan sehingga tidak menimbulkan konflik, Bu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Afifah dan Aji. Sekarang, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Ibu bagikan undiannya ya, anak-anak. Baik, Bu. Baik, Ibu beri waktu 2 menit untuk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan apa yang tertera dalam undian yang kalian dapatkan. Untuk di sebelah sini kelompok Max Weber, di belakangnya untuk kelompok Brad Lewis, di sebelah sini untuk Karl Marx, dan di depannya untuk kelompok Lewis Oster. Sekarang silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, kalian sudah berkelompok dengan anggotanya masing-masing kan? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja dan topi sebagai identitas bagi masing-masing kelompok. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan menjadi bahan diskusi kalian sesuai dengan tugas yang sudah tertera di lembar kerja masing-masing. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Ya, baik. Ke kabar lainnya, laga Liga 2 2019 antara PSIM Yogyakarta kontra Persis Solo berakhir ricuh. Pendukung kedua kesebelasan sempat dihalau aparat dengan gas air mata. Stadion Mandala Krida Yogyakarta seketika menjadi tegang saat PSIM Yogyakarta menghadapi Persis Solo di Liga 2. Laga berjalan seru hingga kedua tim bermain maksimal di lapangan. Tensi pertandingan makin meningkat saat wasit mengeluarkan 2 kartu merah untuk pemain PSIM Yogyakarta.
Di menit-menit terakhir kericuhan pecah. Oknum supporter PSIM Yogyakarta diduga tidak terima karena menilai pemain Persis Solo mengulur waktu jelang pertandingan usai. Mereka turun ke lapangan untuk mengejar pemain Persis Solo. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk menghalau supporter, namun kericuhan justru melebar keluar stadion. Sejumlah kendaraan di luar stadion menjadi sasaran kemarahan massa. Setelah pertandingan usai, kita tahu dimenangkan oleh Persis Solo ya 3-2. Ini sebagian supporter ya, yang mesti yang kecewa, itu melakukan tindakan anarkis. Jadi mereka itu menyerang proses evakuasi pemain Persis Solo yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi mobil yang kita gunakan untuk mengevakuasi itu diserang, dihadang sama sebagian supporter Raja Musti yang kecewa itu. Mereka menghadang, merusak kepolisian. Ya. Laga pun dihentikan dan seluruh pemain dievakuasi keluar stadion saat PSIM Yogyakarta tertinggal 2-3 dari tim tamu Persis Solo. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Yogyakarta, sudah bersama kami reporter TV One Arga Dumadi. Selamat malam Arga, bagaimana kondisi pasca kericuhan sore tadi di Stadion Mandala Krida? Silakan. Yang Windy dan pemirsa kami kabarkan kepada Anda bahwa beberapa jam pasca terjadinya kericuhan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta ini yang merupakan lokasi pertandingan Liga 2 antara PSIM Yogyakarta melawan Persis Solo, maka suasana saat ini sudah kondusif walaupun memang masih ada penjagaan dari aparat kepolisian pemirsa. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa sisa-sisa dari gas air mata yang tadi memang sempat ditembakkan oleh pihak kepolisian ini masih cukup terasa saat ini pemirsa. Dan di belakang saya ini juga ada dua mobil. Tepatnya ini adalah dua mobil dinas kepolisian yang bisa dikatakan dirusak oleh massa begitu. Dua mobil ini tadi digulingkan oleh massa dan satu mobil diantaranya ini terbakar. Dan saat ini kedua mobil tersebut sedang dilakukan olah TKP di mana kami awak media tidak diperkenankan untuk mendekat ataupun juga mengambil gambar di dekat lokasi tersebut pemirsa. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu sebenarnya statement resmi dari pihak kepolisian mengenai kejadian yang terjadi pada sore hari tadi, tepatnya adalah menjelang maghrib, di mana pertandingan antara PSIM dan juga Persis ini sebenarnya memang sudah berada hampir selesai pemirsa, di mana kemenangan ada di pihak Persis Solo pemirsa. Dan kami melihat juga di sini bahwa ada sejumlah mobil yang mengalami kerusakan juga akibat dari kericuhan yang tadi terjadi. Tepatnya ada sejumlah mobil yang mengalami kerusakan pada bagian kaca yang pemirsa. Dan hingga saat ini juga memang kami melihat aparat kepolisian tampaknya masih mencoba mencari juga barang bukti, dan kami masih belum mendapatkan informasi mengenai apakah ada dari massa ini yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian atau belum, karena memang dari pihak kepolisian sendiri masih belum mampu atau belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun kepada awak media. Untuk sementara demikian dari Jakarta, kita kembali ke studio. Baik anak-anak, sudah diperhatikan ya tadi videonya? Sekarang silakan kalian analisis sesuai dengan tugas yang tertera di lembar tugas kalian. Ibu beri waktu 15 menit, cukup kan? Cukup. Baik, Ibu beri waktu 15 menit dan silakan kalian pergunakan berbagai referensi yang telah ada. Baik? Baik, Bu. Oh iya, jangan lupa kalian persiapkan yel-yel ya untuk masing-masing kelompok yang nanti akan ditampilkan untuk menentukan kelompok mana yang akan maju menampilkan hasil diskusinya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, silakan mulai dikerjakan.
jawab lembar kerjanya sudah selesai ya? Baik, Bu. Ya, sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mengambil peralatan dan perlengkapan yang sudah Ibu persiapkan. Baik, Bu. Ini kelompok siapa yang belum maju ke depan untuk mengambil peralatan dan perlengkapannya? Saya. Ya, silakan maju ke depan. Silakan kalian buat bagan atau main map ya anak-anak. Silakan dibuat sekreatif mungkin. Bisa dipahami anak-anak, nanti kalau ada masalah bisa tanya ke ibu. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oh iya, Bu. Teman saya itu waktu terjadi konflik ini ada yang jadi korban loh, Bu. Temanku itu ikut terusnya atau bagaimana? Enggak, Bu, dia cuma di jalan terus malah kelemparan batu gitu. Oh, ya, baik. Sekarang kalian bahas lagi ya, diselesaikan dulu. Oke, Bu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ini kita tulis dulu aja, nanti dibuat bagannya. Aku juga mau motongin ini ya. Oh ya, ini tugasnya langsung dibagi aja ya. Oh iya, aku sama Retno biar fakta-fakta aja ya. Berarti aku sama Givari akibat dari konflik. Oke, untuk solusinya kita kerjakan sama-sama ya. Oke. Oh ya, nih bagi aku sama Reza juga udah selesai nih. Jadi faktornya itu dikarenakan mudahnya terpancing emosi oleh tim lawan. Selain itu juga ini adanya fanatisme mencintai klub sepak bola itu melebihi cintanya terhadap diri sendiri. Menurutku sih masih kurang. Faktornya itu adanya rasa tidak terima terhadap pemain Persis Solo yang mengulur-ulur waktu jelang pertandingan berakhir. Oh iya, benar juga tuh. Nanti bisa ditambahin kalau di sini. Salin dulu ya. Oke. Bagaimana anak-anak? Ada masalah? Belum, Bu. Masih kurang solusinya ini, Bu. Oh ya, silakan dikerjakan dulu ya. Baik. Punya aku sama punya yang Givari udah selesai nih. Kalau menurut berita yang di sini ya, akibat dari konflik tersebut itu banyak korban yang dipukuli dan juga dilempar batu, bahkan juga pemadam kebakaran jadi korbannya. Kalau menurut kalian bisa tuh? Oh ya, ini solusinya. Kalau menurutku itu dari masing-masing orang itu harus ditanamkan sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain. Selain itu juga mereka itu harus menghindari konflik dari kericuhan antar supporter itu biar tidak menyebabkan hal yang merugikan banyak orang. Iya, bisa udah lengkap banget. Mending kita langsung membahas solusinya. Biar lebih efektif, mending aku aja yang nyalin jadi satu, gimana? Iya, bisa. Oke. Ayo kita bikin batu
kelompok Max Norma di depan sana, untuk kelompok White Mills di pojok sini, lalu kelompok Lewis Pasar di papan tulis, dan yang terakhir kelompok Max Weber di dinding sebelah sana. Baik. Silakan ditempelkan sekarang. Baik anak-anak, sudah ditempel semua kan? Baik, sekarang silahkan kalian persiapkan mana 2 orang yang akan tinggal dan mana 2 orang yang akan berkunjung ke kelompok yang lain. Sudah dipersiapkan atau belum? Sudah. Oke, sekarang Ibu beri waktu sekitar 15 menit untuk mengunjungi kelompok yang lain. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, lalu kelompok 4 ke kelompok yang 1. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Silakan kita mulai. Silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Siapa yang berkunjung? Aku aja kok, sama kamu. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Jangan sama Istin ya. Iya. Aku tak. Perkenalkan, saya Hestin dan teman saya Wifa ingin berkunjung ke kelompok kalian. Ya, perkenalkan juga saya Eti sama Khofifah dari kelompok lama. Langsung aja ada yang mau tanyain. Oh ya, gini langsung aja ya teman-teman. Jadi ada 3 faktor nih tentang konflik antar supporter sepak bola. Jadi yang pertama itu usia supporter relatif masih muda. Kemudian adanya provokator dalam kelompok supporter, dan yang terakhir itu fanatisme, yaitu tentang kecintaan yang berlebihan pada sesuatu. Gitu. Terus akibat dan solusinya apa? Nah, ini akibatnya nih ada mobil polisi dibakar massa, ada mobil yang dijungkir balikan, terus ada korban. Korban tuh biasanya dilempar batu kalau yang tadi itu. Terus terus yang solusi itu kita harus menerima kekalahan, terus harus memperkuat pengamanan dari polisi, terus meningkatkan kesadaran diri khususnya bagi supporter biar nggak ada konflik. Makasih ya penjelasannya. Makasih ya. Iya. Halo. Selamat datang. Saya dan Risma perwakilan dari kelompok Murakhir. Ya, selamat datang di kelompok Mas Weber. Iya. Ya udah, ini langsung aja ya kita bertukar informasi. Oh iya, kalau menurut kelompok kami faktor penyebabnya karena adanya rasa tidak terima dari salah satu supporter lagi. Nah, kalau dari kelompok kami itu yang pertama ada tidak terima dari kelompok lawan karena mengulur waktu, terus yang kedua mudah terpancing emosi, terus yang ketiga pendidikan itu rendah, dan yang terakhir itu tidak terima dengan hasil pertandingan yang sudah diperoleh. Padahal cuma hal sepele ya, tapi sampai analisis begitunya. Lalu solusi dan akibatnya seperti apa? Kalau kelompok kami itu akibatnya yang pertama itu ada ini korban yang dipukuli bahkan sampai dilempar batu. Kemudian juga ini mobil pemadam itu mengalami kerusakan serta retaknya hubungan antar kelompok. Nah, lalu untuk solusinya itu ada 4. Yang pertama, supporter harus memiliki kesadaran diri. Yang kedua, menerima kekalahan dan menjadikannya sebagai evaluasi. Terus yang ketiga, membangun sikap toleransi, dan yang terakhir itu menghindari seperti kericuan yang terjadi. Oke, baik anak-anak, waktu kunjungannya sudah selesai ya. Silakan kalian kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan informasi dan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok lain. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita kembali.
Tadi gimana hasilnya? Nih loh, aku tadi nyatet kalau informasinya tadi itu ada faktor penyebabnya dikarenakan adanya oknum supporter yang tidak terima dengan pemain Persis Solo yang mengulur-ngulur waktu jelang pertandingan berakhir. Selain itu, informasi apa lagi yang didapat dari kelompok lain? Oh iya, tadi kan kita berkunjung ke kelompok Kompak. Itu aku dapat informasi mengenai akibat dari konflik tersebut. Itu yang pertama ada mobil polisi yang dibakar, terus ada korban dari kericuan itu. Oh iya. Terus solusinya itu aku juga nyatet kalau supporter tersebut harus menerima kekalahan dan pengamanan polisi di stadion itu harus diperketat lagi. Ya, ini aku tambahkan ya. 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 Yang ini? Yang ini loh. Oh iya, kurangi. Ya. Terus ini yang tadi. Tadi yang ini. Oh iya, yang ini sudah. Udah. Oke anak-anak, silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Baik. Bagainya di atas aja tidak usah dilepas. Oh iya. Ya silahkan duduk kembali. Sudah duduk semua ya? Sudah. Sekarang waktunya kita adu yel-yel. Sudah dipersiapkan belum ya yel-yel? Sudah. Baik, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Yel-yel bisa dimulai dari kelompok Lewis Passer, lalu dilanjutkan Kalmak, kemudian Brad Mills, dan yang terakhir kelompok Max Weber. Langsung saja ya. Ya Bu. Silakan berdiri bagi yang menampilkan yel-yel. Berdiri Bu. Ya berdiri. 1, 2, 3. Kompak paling kompak, kompak paling kompak. Ya Lewis Passer, paling semangat, kompak paling semangat. Ya Lewis Passer. Lewis Passer. Ser, ser, ser. Ayo silakan kelompok. 1, 2, 3. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo kelompok Kalmak. Baik, sekarang giliran Brad Mills. Iya. Ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Right, Nils? Dan yang terakhir silakan untuk kelompok Max Weber. Satu, dua, tiga. Ini yel-yelku, ini yel-yelku, ini yel-yelku. Max Weber. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Ibu akan menentukan mana kelompok yang beruntung untuk menampilkan presentasinya. Siapa kira-kira yang menang? Anak-anak ada yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Lewis Concert yang beranggota saya Nur Aziz Sabtono. Saya Sina Yunitia. Saya Afifah. Dan saya Nurul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan beberapa informasi yang kami dapatkan setelah berkunjung ke kelompok lain. Yang pertama, ada faktor-faktor. Faktor yang pertama, adanya ekonomi yang rendah dan menyebabkan perilaku manusia tidak baik. Dan yang kedua, budaya premanisme. Dan yang terakhir, rasa tidak terima dari salah satu supporter. Kemudian lanjut dari akibat konflik antar supporter bola itu, yang pertama rusaknya kendaraan dan fasilitas umum. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu maupun kelompok. Kemudian yang terakhir itu ada solusinya. Solusi yang pertama itu penanaman sikap toleransi sejak dini. Selanjutnya berusaha menghindari kerusuhan. Kemudian kita harus memiliki sikap saling menghargai. Selanjutnya jika kita itu mengikuti kompetisi dan kita itu kebetulan yang kalah, kita harus menerima kekalahan tersebut. Ya, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari presentasi yang sudah kami sampaikan. Saya ingin menanggapi. Menurut saya presentasi yang disampaikan sudah bagus dan bahannya menarik. Selain itu, pembahasan sudah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ibu guru tadi. Ya, terima kasih Mas Gani atas tanggapannya. Kemudian ada yang ingin menanggapi dengan tanggapan lain? Jika tidak ada, sekarang silakan kelompok Lewis Concert untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu minta untuk kelompok Lewis Concert ketuanya maju ke depan. Jadi Ibu sudah mempersiapkan hadiah bagi kelompok yang memenangkan adu yel-yel. Yeay. Bagi-bagi Pak. Makasih Bu. Baik anak-anak, karena presentasi dan diskusi sudah selesai, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang berani? Saya Bu. Jadi kesimpulannya konflik sosial itu terjadi apabila adanya suatu perbedaan, baik itu antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Selain itu, konflik sosial juga menyebabkan keretakan hubungan antar anggota kelompok maupun individu. Selain itu juga menimbulkan perubahan kepribadian pada individu seperti adanya rasa benci dan saling curiga yang dapat memicu kericuhan serta adanya kerusakan harta benda maupun hilangnya nyawa manusia, Bu. Ya, terima kasih Mbak Retno. Jadi apa yang telah disampaikan Retno itu sudah benar ya. Konflik disebabkan karena adanya benturan kepentingan dan benturan kekuatan antar individu atau kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Hari ini hadiah untuk Mbak Retno yang berani menyampaikan kesimpulan. Baik, sekarang waktunya evaluasi ya anak-anak. Ibu sudah mempersiapkan satu pertanyaan dan bagi siapa yang berani menjawab akan mendapatkan nilai tambah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita meminimalisir interaksi sosial supaya tidak menimbulkan konflik? Siapa yang bisa? Saya Bu.
Menurut saya kita harus menerima perbedaan yang ada, apalagi di Indonesia ini memiliki banyak kebudayaan yang beragam. Kalau dalam diri tidak ada rasa menerima, maka akan menimbulkan konflik sosial. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Desi. Jadi review dari pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa setelah mempelajari materi konflik sosial, kita sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia dengan beragam perbedaannya pasti tidak akan pernah lepas dari apa itu yang disebut dengan konflik sosial. Sehingga sangat mungkin bagi kita menemui konflik sosial baik itu yang kecil maupun yang besar seperti itu. Sehingga kita perlu belajar untuk mengelola konflik supaya tidak menimbulkan dampak yang besar dan merugikan orang banyak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Saya ingin menambahkan, Bu. Oh iya, silakan Mas Gading. Menurut saya, akibat konflik sosial dapat menyebabkan retaknya hubungan antara individu atau kelompok dan akan terjadi perubahan kepribadian terhadap individu itu sendiri, Bu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mas Gading. Nah, dari pembelajaran kali ini kita dapat mengerti bahwa setiap orang itu berbeda-beda, mulai dari pemikirannya, karakteristiknya, kemudian pendapatnya atau persepsinya itu berbeda-beda, sehingga kita harus belajar untuk saling memahami, saling mengerti, toleransi, dan menghargai satu sama lain. Begitu anak-anak? Ya, Bu. Baik, nah Ibu harap kalian setelah mempelajari materi konflik sosial dapat belajar untuk mencegah dan tahu bagaimana cara untuk mengelola konflik supaya tidak menimbulkan dampak yang merugikan orang lain. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan tindak lanjut dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan kalian mempelajari dan membaca materi mengenai integrasi sosial yang ada di buku kalian masing-masing, lalu dirangkum dalam buku catatan kalian dan dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, marilah kita tutup kegiatan belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.